Cara membungkam kita itu bukan dengan mengirim ayam ya Bang ya? Iya, Bukan dengan melempar molotov. Apa caranya? Jadi gini, sebenarnya kan cara-cara seperti ini, ngirim intimidasi atau teror kepala ayam ini sangat mempermalukan, terus menurut saya pengecut gitu kan, mempermalukan mereka sendiri sama pengecut. Sebenarnya kan gampang bungkam kita ini, nggak repot kayak seperti saya bilang tadi. Lakukan dengan kebijakan yang baik. Ya kan, berikan kebijakan baik, berikan kebijakan yang menyentuh rakyat, berikan kebijakan MBG yang tidak ada belatungnya, ciptakan kami 19 juta lapangan pekerjaan, itu bungkam kami dengan cara-cara seperti itu. To the point aja. Jadi buat teman-teman menurut gue ya nggak usah takut lah, tetap lah. Biar maksudnya, ya walaupun kita harus kritis juga, harus sopan juga, tapi emang kalau udah sebel banget gitu ya, ya luapkan aja. Ide-ide itu biasanya muncul dari diri sendiri atau dari teman-teman netizen yang ngasih. Sebenarnya semua dari kita tuh, kalimat kita tuh sebenarnya kita baca di kolom komentar yang lucu. Sebenarnya ide kita juga nggak ada. Pada kita baca di kolom komentar, buset. Tapi lo bisa ngeliat komentar ya, lucu-lucu. Komentar lucu-lucu. Iya, gitu loh. Ada komentar yang kira-kira abang inget nggak yang lucu banget gitu? Apa ya? Banyaknya komentar ya? Banyak banget. Kita juga kalau misalnya nih kayak aku nih bikin konten narasinya itu kebanyakan nih baca berita di akun ini nih. Lihat komentarnya, oh lucu-lucu. Nah itu suka aku ambilin gitu loh. Ngomongnya aku sopan banget sekarang. Lagi di TV. Nah, apa? Kalau ngomongin mereka berdua, kayaknya kita nggak serk kalau tidak ngomongin abang dan mereka ya, Bang Firdaus ya. Iya. Dijebak kita. Dijebak. Maksudnya Daus yang di mana ya? Negara Uganda. Disclaimer, kita ngomongin Daus negara lain, bukan sini. Minum dulu. Minum dulu, ngomong mulu bos. Ntar berbusa lagi mulut. Iya, makin doer aja. Ngomong yang ini dong, ntar kita di ini nih. Bahaya ini. Gimana Bang? Nah, ini udah selesai kan masalahnya kan? Masalah apa ya? Sama Abang Firdaus itu. Kita nggak pernah ada masalah dengan mereka. Gak salah. Dianya aja kali nyari masalah. Iya, Kan caper. nyebut-nyebut berdua ini. Abang kan dituduh Bukan ini kan, bukan apa teror itu adalah framing sendiri untuk supaya terkenal, playing victim. Gimana coba kita mau menteror diri sendiri kita? Apalagi ada salah satu menteri di Uganda juga mengatakan teror itu adalah playing victim untuk mencari followers. Followers kita udah banyak. Iya. Sebelum ada teror ini followers kita udah 950.000. Iya. Jadi nggak perlu lagi gitu-gitu. Buat apa gitu loh? Buat apa kita maksudnya playing victim nggak ada gunanya. Apalagi istri lagi hamil lagi, nggak mungkin lah saya playing victim. Lucu aja kalau mereka mengatakan kami playing victim terus mereka rekayasa. Nah ini harus dibuktikan sebenarnya. Ini kalimat ini bisa dipidana loh, hati-hati loh menurut saya. Jangan sembarangan ngomong, karena saya udah bikin laporan ke Polda Metro Jaya, kecuali saya belum bikin laporan. Boleh kalian bilang ini agenda setting lah, framing lah, playing victim lah, rekayasa, silakan. Tapi kalau saya udah bikin laporan ke Polda Metro Jaya, berarti teman-teman ini nggak percaya aparat penegak hukum. Bang Doni melaporkan karena udah membahayakan. Oh iya, jelas Mas. Jadi kalau masih cuma teror kepala ayam, bangkai ayam, mungkin ya ini buat diri saya sendiri ya. Tapi begitu ada molotov, bom molotov, ini kan sudah mengganggu orang banyak, lingkungan dan orang banyak gitu loh. Kalau kebakar rumah saya, kena kan, waduh dempet Mas, rumah saya rumah kecil Mas, jalan satu mobil. Beda sama rumah-rumah pejabat, gede-gede jalanannya. Iya, kalau kebakar habis semua. Istri kan lagi hamil. Iya, lagi hamil. Jadi Tolong jangan suka sebut-sebut nama-nama yang kira-kira nanti takut mirip. Jadi yang baik-baik aja. Iya gitu. Jadi pesan saya ya buat teman-teman yang bilang teror ini rekayasa, mencari pamor aja, lebih baik stop lah kayak gitu. Karena hal-hal seperti ini bisa seperti kalian tuh tidak punya empati terhadap teman-teman yang diteror. Yang diteror kan bukan saya saja, bukan hanya Salim Doer, banyak teman-teman. Cuma mereka nggak bersuara aja. Tolonglah minimal punya empati lah. Kalau kalian bilang ini kasus rekayasa, silakan kalian ke Polda, ke aparat penegak hukum laporkan. Tapi kalau enggak, gue laporin balik, lo tunggu aja. Buktikan. Teror ini menghentikan abang-abang untuk bersuara atau enggak? Tentu tidak dong. Tentu tidak. Apalagi dia nih. Iya, saya diteror pas dapat molotov, saya makin saya katain. Iya.
Molotovnya udah nggak laporin polisi nggak? Aku udah lapor ke Polda juga udah. Kan cuman dipaketin, Molotov dipaketin. Itu dia males lempar apa gimana? Iya maksudnya Oh, dipaketin ya? Dipaketin, Dipaketin, ada ada 4. Ada 4 Molotov sama foto saya di print. Katanya keturunan cucu Kadal, gua tahu rumah lu di mana ya katanya. Ya terus ngapa lu tahu rumah gua? Kirimin paket kan? Iya. Mau ngopi apa gimana? Dipikir kita takut gitu, gua tahu rumah lu, gua takut. Siapa yang lu lawan? Gua. Kagak takut gua mah. Mati 1 tunggu 1000 bos. Iya, gua mungkin suatu saat mungkin bisa mati kapanpun ya. Tapi gua percaya bakal ada salim doer berikutnya, yang untuk menyuarakan kebijakan yang tidak benar. Tapi sekarang nih ngomongin itu ya, ngomongin banyak orang yang menyuarakan kritikan kayak gitu kan makin banyak nih belakangan ini nih. Nah menurut kalian berdua gimana? Maksudnya memang anak-anak muda sekarang memang harus Kita berpikir support. kritis. Bukannya segala harus, macam ya. kayaknya mereka lebih kritis daripada kita. Harus. Mereka kayaknya udah mulai kritis, udah mulai sebel kadang-kadang. Iya. Apalagi dengan ada kayak semacam kayak KUHP dan KUHP baru nih, mereka malah sama aja di kolom komentar saya lihat lebih parah. Ngaruh mereka. Di kolom komentar lebih parah mereka daripada kita kayaknya. Malah makin parah. Makin parah. Malah makin dilawan. Iya. Dan mereka tuh ngerti teknologi ya. Jadi mereka tuh menggabungkan antara komen mereka dan teknologi gitu. Jadi kayak anak saya juga seneng. Iya. Nah, ini lagi rame orang membicarakan tentang mensreanya Panji. Kayaknya kita harus nanya komen mereka berdua ya. Iya, betul. Karena ada yang pro, ada yang kontra, terus ada beberapa yang nama-nama disinggung langsung ngomentari juga Ya. apa yang disampaikan di mensreanya Panji yang sebenarnya konteksnya stand up comedy kan tetap Iya, ya. cuman di platform yang susah di take down. Dan akhirnya tayang di Netflix. Jago deh ya. Jago dia. Jago banget ya. Dan itu tuh seluruh dunia nonton. Iya. Termasuk teman-teman kita yang ada di diaspora di luar negeri. Akhirnya nonton dan juga ngasih komen Iya. yang sama dan dianggap ya cukup kontroversi lah. Ya plus Gimana minus ya, maksudnya di sisi lain orang suka, ada juga ya sama kayak saya seperti ini, saya nggak bisa mengomentari itu. Kalau saya jujur nggak bisa mengomentari, karena biar publik mengomentari sama seperti kasus saya ini, teror ini ada yang menganggap ini benar-benar keterlaluan, ada yang menganggap ini rekayasa gitu. Jadi ya sama aja, setiap isu atau apapun itu pasti ada plus minus atau pro dan kontra. Kalau gue terkait mensrea ini, karena ini komedi ya, jadi di sisi lain ada benernya, ya mungkin di sisi lain juga ada salahnya. Tapi ini kan produk seni gitu loh, jadi susah juga. Ya kan, untuk menilainya nggak bisa karena perspektif kita beda-beda. Sama kayak apa yang disampaikan oleh mantan dosen saya, perspektif orang tuh beda-beda. Mas ngeliat sini angka 9, saya ngeliat sini angka 6, jadi beda-beda. Kalau nggak tahu dari Prof Salim gimana? Kalau saya bilang mah udahlah, saya nonton juga tuh mensreanya Panji. Udah itu lucu-lucuan aja, udah jangan dibawa baper. Jangan terlalu serius gitu ya. Iya, pejabat juga kalau nonton jangan dibawa baper, bawa ketawa aja. Terus juga buat buzzer-buzzernya juga kan banyak tuh yang nyerang Panji. Ya plus minus. Maksudnya gue juga banyak yang nggak suka sama gua, tapi banyak juga yang suka. Ya udah, ya itu kan bagian dari seni Demokrasi. juga. Demokrasi terserah. Kebebasan bersuara gitu Ya. ya. Kebebasan bersuara. Diatur dalam biarin konstitusi lah. kok. Jadi jangan terlalu baper lah kalau buat pejabatnya ya yang disinggung oleh Panji di mensreanya gitu loh. Kalau pejabat-pejabat yang suka disinggung oleh abang-abang berdua ini, pernah ketemu nggak? Enggak lah. Ke depan kira-kira kita ini masih akan tetap terus bebas bersuara atau ada tindakan-tindakan yang mengkhawatirkan orang akhirnya daripada gua nanti kayak DJ Doni di Molotov, dan gua nggak usah bersuara dulu dah. Dan itu ada beberapa yang mengatakan itu. Bahkan ada yang men-take down kontennya. Kalau men-take down konten gue nggak ada ya, karena kan KUHP dan KUHP baru itu berlakunya tanggal 2. Jadi konten yang sudah ada setelah konten yang sebelum tanggal 2 nggak berlaku. Jadi nggak berlaku surut ya. Nggak berlaku surut. Yang udah saya pelajari seperti itu. Jadi ke depan itu satu, nggak usah perlu take down konten juga. Terus kalau saya, yang jadi patokan saya adalah ucapan presiden kita. Jangan silakan mengkritik kami.
Itu ucapan. Asal jangan fitnah kalau nggak Asal salah jangan fitnah. Kita nggak pernah menyampaikan fitnah. Kita sampaikan berita yang sudah ada, kita suarakan kembali dalam bentuk visual. Jadi sama sekali jauh dari fitnah kalau yang kita sampaikan gitu loh. Dia Jadi pinter nih, dia ngambil dari media kita. Iya. Betul emang. Nanti kalau bisa dipanggil polisi, ini kok ini medianya nih. Pinter nih. jadi Gitu memang strateginya ya. unsur pidananya nggak ada. Gitu. Mungkin kalimat-kalimat saya yang sebelumnya kayak kasar gitu, kayak misalnya maaf ya kayak saya tolol atau lain-lain biadab gitu, mungkin akan saya kurangi gitu loh. Itu akan saya kurangi di 2026 ini karena melihat juga KUHP dan KUHP baru, walaupun saya belum pelajari sepenuhnya ya, tapi ya udahlah kita mencoba mengkritisi kebijakan itu dengan lebih Friendly. lebih soft spoken. DJ Doni soft spoken itu 2 kata lucu. Bang Salim gimana kan kalimatnya dari awal sampai akhir kayaknya Iya. ngeri semua isinya. Sama sih Bang, kayaknya gue juga Ini nggak ada bakal sopan-sopannya malah. lebih soft sih, lebih soft lagi lah. Sambil mempelajari juga KUHP yang baru kan. Tapi untuk gimana sementara ini karena gue masih gaya yang masih kasar, ya larinya dengan ke negara lain. Negara lain. Memang bener-bener ya Menteri Malaysia, negara guna. Nih, bikin kebijakan kayak gini-gini. Pokoknya ngomongin Menteri Malaysia gitu-gitu aja dulu. Sambil mikirin belajar diksi lagi. Kalau saya kan emang orang jalanan, Bang. Ngomong asal aja udah. Tapi itu yang bikin justru makin deket sama grassroots tadi ya. Ya, iya karena kita orang jalanan. Bahasa kita bahasa slengean. Bahasa slengean. Ya dimengerti Iya, publik. Publik paling malas pakai bahasa ilmiah. Kalau ada ngomong akademisi, ngomong ilmiah gitu. Aduh. Banyak di komen-komen dari follower abang-abang berdua ini, hampir semua rata-rata tuh sebagian besar bilang terima kasih Bang sudah mewakili suara kami. Terima kasih Bang sudah mewakili perasaan kami. Itu banyak sekali yang ini kalian berdua gimana membaca itu semua? Makin bersemangat, makin besok karena banyak orang yang besok si Doni konten apa ya? Nungguin. Serius nih. Kalau gua sih sebenarnya nggak gila pujian juga ya. Nggak, dia ngebaca ada orang-orang yang komentar, netizen yang komentar gitu. Ya itu seperti gue bilang tadi. Berarti apa yang kita sampaikan mewakili keresahan mereka itu aja. Gitu loh. Jadi kalau ditanya tadi mau buat konten apa? Sebenarnya kita nggak mau buat konten juga. Kalau kebijakannya bagus ya kan. Itu kita mau bikin konten apa? Kalau semua kebijakan bagus menyentuh rakyat, mau bilang apa? Kita malah pengen muji sebenarnya. Cuma apa yang mau dipuji bingung kita. Makanya cara Tapi membuka ada nggak sih bikin konten muji? Oh, ada beberapa. ada. ya. Kalau yang bagus kita puji. Nggak mungkin Objektif. semua nggak. Pasti ada yang puji. Nanti Abang mau ngomong apa tuh? Cara membuka Ya, apa? cara membungkam kita itu bukan dengan mengirim ayam ya Bang ya. Iya, jadi Bukan kalau- dengan melempar molotov. Apa caranya? Jadi gini, sebenarnya kan cara-cara seperti ini ngirim intimidasi atau teror kepala ayam ini sangat mempermalukan terus menurut saya pengecut gitu kan. Mempermalukan mereka sendiri sama pengecut. Sebenarnya kan gampang bungkam kita ini. Nggak repot kayak seperti saya bilang tadi. Lakukan dengan kebijakan yang baik. Ya kan, berikan kebijakan baik, berikan kebijakan yang menyentuh rakyat, berikan kebijakan MBG yang tidak ada belatungnya. Ciptakan kami 19 juta lapangan pekerjaan, itu bungkam kami dengan cara-cara seperti itu.